Baik, selamat bertemu kembali pada pemodelan kartografis untuk contoh kebun benih dengan model builder ya. Kita akan membahas beberapa menit ke depan gitu ya. Ini kita coba gunakan suatu lokasi. Ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di sini kita menggunakan jalan, kontur ya. Kemudian lokasi base camp, ya, lokasi kampung, kemudian kondisi tegakan ya. Ini sudah di display di layar. Nah, sudah di sini kita sudah menggunakan ArcMap ya. Nah, pada saat kita akan menggunakan model builder ya, kita di sini kita menggunakan toolbox yang ada di atas ini. Dari toolbox ini klik kanan, nanti kita melakukan new, kemudian pilih new model builder ya. Nah, kita klik di situ ya, klik kanan sini new, kemudian kita model. Nah, kemudian semua tadi yang file-file yang kita akan gunakan di sini ada jalan, kemudian ada sungai, kemudian ada kontur ya, kemudian ada base camp, itu dipanggil dalam model secara menarik saja, drag and drop. Kemudian kita pilih sini dari menunya distance ya, dari spatial analysis toolnya kita tarik juga ya, mendapatkan ini ya, Euclidean distance. Kemudian juga lakukan dengan untuk yang lain juga ya. Jadi kalau kita mencari ya jarak nanti, karena syarat menjaga jarak, maka kita menggunakan distance. Nah, kemudian kita lakukan sebagai input semua ya, input ya. Nanti otomatis kalau sudah berubah warna, proses menjadi kuning ya, outputnya jadi hijau ya, semua juga demikian ya. Dibuat cepat ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan model propertiesnya, kita juga harus kita set ya. Kita set, kita buka di general sini, kemudian kita buat namanya ya, buat labelnya dan buat deskripsinya ya. Jadi kita misalnya memberikan nama di sini model kebun benih, kemudian pilihan kebun benih dengan query pada modeler ya, di labelnya, kemudian milih kebun benih berbasis jarak dari sungai, base camp, kampung, jalan, kelas kerusakan ya, dan slope. Berarti kita akan mencari jarak dan slope ya. Dan jangan lupa juga di workspace-nya kita pilih supaya kita memudahkan, kita klik sini, kemudian klik value-nya ya. Kita pilih misalnya di drive A, kemudian kita buat, kalau belum ada ya kita buat misalnya sini praktek isi ya, yang saya cantumkan di sini ya. Nah, nanti kita buat di sini di workspace-nya. Nah, kemudian pada saat kita sudah melakukan ya, klik kita proses dari Euclidean distance. Misalnya yang kita masukkan pertama kali di sini adalah base camp dan kampung, berarti kita akan mencari jaraknya ya. Kemudian kita gunakan resolusi 30 meter. Nama file outputnya juga kita tentukan ya. Ya, kemudian juga demikian juga jalan ya. Juga demikian juga sungai. Semuanya resolusinya 30 meter ya. Nah, ini semuanya akan menjadi demikian. Kemudian selanjutnya ya, sini kita juga punya input kontur ya. Karena kita akan membuat kelas lereng, maka ya kita pertama membuat dam dulu deh dari kontur. Kita buat dam dari kontur, kemudian baru nanti tentu saja karena kontur ini adalah dalam bentuk polyline ya. Polyline. Nah, kemudian dari 3D analysis ini kita pilih ya, 3D analysis sini ada, kemudian pilih raster interpolation, kemudian pilih topo to raster ya. Nah, setelah itu drag ke situ, di sini kan ada topo to raster di sini ya. Kemudian tarik ya, sini kita linkkan sehingga mendapatkan input ya. Dapat input ya kan seperti itu ya. Kemudian kita bisa koreksi
nama file outputnya ya. Nah, di sini kita juga set nama filenya dan kemudian ukuran cell size-nya ya. Ini dibuat otomatis, di sini cell size-nya 30 juga, nama filenya juga dibuat demikian ya, 21 ya. Ya, silakan kemudian bisa outputnya. Nah, seperti itu ya jadinya. Nah, setelah itu berarti tahap selanjutnya adalah kita membuat slope ya. Jadi kita pilih raster surface ya. Sini ada raster surface di 3D analysis ini. Kemudian pilih slope paling bawah sini ya. Slope kita drag saja sana. Kita drag, kita koneksikan ya. Setelah koneksikan maka akan muncul dialog seperti ini ya. Nah, kita menggunakan apa di sini? Kita menggunakan persen ya, outputnya ditetapkan, kemudian kita outputnya dalam bentuk persen. Itu yang kita akan gunakan. Ini berarti sudah selesai ya. Kalau sudah selesai berarti tahap berikutnya ya, kita melakukan reklasifikasi. Jadi sama seperti model proses yang lainnya, kita tarik di sini reklasifikasi. Jadi kita ada menu di spatial analysis tool, kemudian kita pilih reclass, kemudian kita pilih reclassify, kita drag satu persatu sama sebanyak 4 kali ya. Kemudian koneksikan misalnya dari base camp, dari jalan, dari sungai ya. Itu kita koneksikan semuanya dan kita akan mendapatkan, setelah dikoneksikan ada pilihan mau sebagai input atau sebagai environment. Ya, kita pilih aja input dulu. Di situ. Ya, kita jadinya semua ya. Sudah input semuanya. Nah, bisa kita lakukan edit nanti ya. Edit di new value-nya. Karena kan di situ ada prasyarat ya. Kita edit. Nah, kita di sini misalnya kita kan akan memilih ya bahwa camp yang kita pilih adalah yang jaraknya antara 0 sampai dengan 1000 ya. Sebagai 10.000, 10 kilo ya base campnya, nggak boleh jauh-jauh ya. Nah, berarti kita pilih, kita buat reklasifikasinya, kita akan berikan kode, jadi yang 0 sampai 10.000 kita berikan angka 1, yang lainnya kita berikan angka 0. Sini lakukan reclassify ya. Reclassifying, jadikan 2 kelas ya dengan manual juga ya, kelas manual, maka akan mendapatkan menjadi seperti ini. Misalnya 10.000 di sini ya, sisanya dia biarkan. Nah, kita akan mendapatkan sekian, kasih 10.000 kasih 1, yang lainnya kasih 0, supaya nggak pas-pasan. Ini bisa disebut, bisa juga berikutnya dikasih angka 22.000 gitu ya rupanya. Nah, sehingga kita new value-nya akan dapat seperti itu ya. Nah, itu base camp ya. Nah, demikian juga untuk jalan. Untuk jalan juga begitu. Karena kita akan memilih jalan yang 0 sampai 3.000 ya. Jadi jarak dari jalan, lokasi kebun benih itu tidak boleh jauh juga ya. Dari jalan hanya boleh gitu ya, maksimum 3 kilo ya. Jadi di situ yang kita akan kasih 1 ya. Reklasifikasi juga begitu. 0 3.000 ya, kasih 1, sisa selainnya dikasih 0 ya. Nah, begitu. Ini untuk jalan ya. Nah, demikian juga ini hasil classify ya. Demikian juga untuk sungai. Nah, kalau sungai nggak boleh terlalu dekat ya, nggak boleh terlalu jauh juga. Jadi yang 0 100 kasih 0, 101 100 lebih atau sampai dengan 1 kilo misalnya ya, kita akan pilih. Tapi terlalu jauh juga nggak bagus kan, nanti harus pasang pipa segala ya. Nah, itu juga kita lakukan reklasifikasi. Di sini bukan jadi 2 tapi jadi 3 ya. Jadi 100 kemudian 1000 ya, kemudian dan seterusnya. Nah, kita pilih sini 0 100 kasih 0, 100 sampai 1000 dikasih 1, selainnya juga 0 ya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan reclass terhadap slope juga demikian ya. Jadi slope ya, yang tadi
kita akan reklasifikasi tentu saja ya. Sorry, ini adalah pembuatan slope-nya yang dari dam ya. Ini pembuatan slope dulu nih ya. Sudah pembuatan slope ya. Nah, kemudian kita lakukan reklasifikasi ya. Reklasifikasi kita buat di sini yang kita kan akan memilih yang 0 sampai 15% saja ya. Kita nggak mau yang curam kan. Nah, itu kasih 1, yang sebelumnya kasih 0. Seperti ini ya. Nah, akhirnya kita semua mendapatkan yang sudah hasil reklasifikasi. Ya. Nah, sebelum dilakukan reklas, Anda juga bisa melakukan apa? Running dulu atau satu persatu ya, kita run satu persatu supaya hasilnya ada gitu kan, karena kalau belum ada hasil antaranya model berikutnya nggak bisa jalan ya. Kita harus tekun gitu ya, running, coba satu selesai run, satu selesai run, satu selesai run, tahap ya. Nah, kita di sini lakukan run supaya selesai ya, tahap demi tahap ya. Nah, kemudian juga di reclass slope ya. Sorry, reclass slope itu tadi sudah tadi. Kita pilih ini. Nah, kemudian ya kita perlu menambahkan tadi ya. Jadi kita sudah melakukan analisis terhadap buffer, terhadap jarak dari sungai, kemudian dari jalan, dari kampung, base camp, ya, slope. Nah, satu lagi syaratnya adalah kondisi tegakan, ya. Kondisi tegakannya itu dia harus bagus, ya. Ini tadi belum kita pertimbangkan. Nah, kita tambahkan di atas ini, file tentang kerusakan tegakan. Kemudian ini udah jadi kan, kita tinggal melakukan konversi aja, ya. Jadi kita konversi dari poligon ke raster, ya. Dengan raster, ya kita sebagai input saja sini, ya, hasilnya demikian, ya. Sudah dapatkan hasilnya di sini. Nah, filenya kalau kita nggak gunakan bisa dibuat otomatis juga ya, biarkan saja. Nah, kemudian yang kita reklasifikasi apa di sininya, ya kita pilih fieldnya. Jadi KRS code-nya kita pilih, nama akun-nya kita pakai IMG saja. Di sini cell size-nya juga 30. Ya. Nah, berarti kita sudah dapat. Barulah ya, selanjutnya kita melakukan reclassify, ya. Jadi reclassify ini sama seperti tadi proses di buffer. Reclassify kita koneksikan ke situ. Nah, berarti sudah siap kita melakukan query, ya. Jadi pada saat kita reclassify, apa yang kita lakukan, ya? Kita akan hanya memilih yang ND dan kerusakan ringan KR, ya. Nah, ini jadi yang satu aja, yang ND-nya kasih 1, kemudian yang kerusakan ringan 1, yang lainnya kasih 0, ya. Nah, berarti yang kita akan pilih semuanya adalah yang nilainya 1, ya. Ya. Nah, kemudian juga kita coba run, ya. Itu run, kemudian nah, ini artinya prosesnya, kalau prosesnya merah sedang jalan, ya. Nah, kemudian baru yang terakhir, kita sudah mendapatkan reklasifikasi, kita baru melakukan komposit sini semuanya, ya. Kan yang kita gunakan pasti harus bernilai 1 semuanya, ya. Nah, kita menggunakan overlay weighted sum saja di sini. Ya, kalau kita gunakan di sini, ya. Jadi kita pilih di overlay, kemudian pilih weighted sum-nya. Sini kliknya kita drag juga, tarik situ ya. Nah, kita tarik ke sana. Nah, sebelum kita run, ya. Sebentar. Ya. Jadi sebelum kita run, kita pastikan ini weight-nya kita gunakan 1. Berarti kan kita punya berapa syarat tadi? Punya 5 ya tadi ya. Dari mulai KRS, jalan, kemudian sungai, ya, kemudian slope. Jadi ini artinya apa? Kalau dijumlahkan, itu yang kita hanya memilih yang jumlahnya sama dengan 5. Kita run saja, tinggal
Sini misalnya nama filenya adalah with sum, ya, KB kebun benih. Ya. Jadi kita tinggal run, ya. Jadi run semuanya, selesai, ya. Kita run, ya, gitu ya. Kita run semuanya. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau Anda coba lihat hasil sebelah kiri sini, ini hasilnya angkanya pasti dari mulai 0 sampai dengan 5. Jadi 0 pasti nilai yang paling jelek, jadi hanya yang bernilai 5 saja yang akan kita pilih. Nah, barulah apa yang kita lakukan? Lagi kita melakukan reklasifikasi. Jadi kita hanya akan memilih yang 5 saja. Gitu ya. Tapi kalau kita pengen melakukan ranking juga boleh, ya. Kita juga coba buat ranking saja, buat ranking, ya begitu hasilnya. Artinya kalau kita lihat di sini, nilai yang hijau pekat saja yang paling tinggi. Kalau kita lihat di sini, ya, nilai yang punya paling tinggi itu adalah, ya, jadi 4,9, lihat kan, 4,9 sampai 1 lah. Jadi kita pilih sampai 5 lah, ya. Kita pilih itulah yang paling tinggi. Tapi kalau kita ingin lebih pasti lagi, kita melakukan reklasifikasi, ya. Supaya lebih mudah, kita melakukan reclassify saja, ya. Nggak usah ekspor dulu gitu ya, kita lakukan reclassify saja. Kita mencari yang 5 saja, ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan, ya, satu proses lagi reclassify sini, track sini, ya. Kemudian tambahkan di sini reclassify, ya. Setelah itu, ya, kita sebagai input di sini, ya. Nah, kita buat seperti itu. Nah, ya, misalnya yang kita pakai adalah yang nomor 2 saja, maka inilah hasilnya, ya. Ini kita sudah dapat. Jadi yang memenuhi syarat itu yang kategori 2, ya, yang itu Anda juga bisa tambahkan field, ya, kategori sini, ya, misalnya di file yang sudah jadi yang sebelum ini, tambahkan file, ya. Ya, tambahkan di sini misalnya dengan teks, ya. Ya. Itu saja di situ. Tapi Anda juga bisa melakukan secara otomatis, ya, kalau dengan jadi kalau Anda tidak manual tadi, kalau tadi kan manual, maka kita tambahkan lagi di buildernya dengan add field. Tentu saja di sini ada di data management kemudian add field, ya. Tambahkan, kemudian nama fieldnya, ya. Nama fieldnya apa, dalam bentuk teks misalnya, ya, kategori namanya. Nah, bisa begitu, ya. Tambahannya lagi, ya. Selain tadi sudah dikonversi, ya, tambahkan lagi, tentu saja tadi kan sudah dikonversi, sudah setelah ya, saya ulangi, ya. Jadi ini bisa juga ditambahkan di dalam pemodelan dalam model builder. Jadi setelah weighted sum, ya, kita lakukan reclassify, kita akan dapatkan tadi angka 1 dan 2. Setelah itu kita tambahkan convert dari raster to polygon, ya. Nah, setelah raster to polygon, kalau tadi kan polygon to raster, ini raster to polygon, maka kita tambahkan lagi add field, ya. Supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan di shape file. Kalau shape file kita bisa menghitung luas, itu keunggulannya, ya. Jadi kita tambahkan LPIR-nya dalam bentuk luas, ya. Ini, ya. Nah, nanti kita akan menghasilkan setelah proses, ya, ini hasilnya, ya. Nah, nanti kita bisa baru tambahkan kategorinya, ya, kategori. Jadi kita tinggal menulis saja kategori, misalnya yang 2 dikasih kebun benih, ya, calon kebun benih, sedangkan yang 1 itu bukan, ya, pilihannya. Kita tinggal menggunakan field calculator saja, ya. Dan ada setelah tabel dibuka, kita menggunakan field calculator, nah, akan dapatlah, ya.
Jadi kita tambahkan di situ kriteria yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini adalah yang satu ya, di luar kriteria calon kebun benih. Ya, tulis di situ. Karena teks pakai tanda kutip double ya. Nah, demikian. Jadi hasil vektor yang sudah kita konversi tadi dan sudah di add ini. Ya. Jangan lupa kalau tadi di mana letak kita melakukan konversi, ya, menunya ada di conversion tool, kemudian ada raster to polygon, ya kan? Nah, ini kita sudah dapatkan. Ya, tinggal tambahkan saja lagi kalau kita ingin menghitung luas, tambahkan L-field-nya lagi dalam bentuk hektar, ya. Misalnya dengan double precision, ya. Nah, setelah itu klik di luas ini, ya, kemudian klik kanan, ya, kemudian calculate geometry, ya. Kita pilih aja sini, calculate geometry inilah luasnya dalam bentuk hektar, ya. Nah, kita bisa sortir, ya, sortir dari yang terbesar. Coba kalau kita lihat, perhatikan di sini, ya. Inilah wilayah yang kompak dan cukup luas untuk yang benih, luasnya kurang lebih 3.000, ya, 374 hektar. Situlah lokasinya. Jadi dengan mudah kita, dengan menggunakan model builder ini cepat sekali dan prosesnya lebih ringan dibandingkan kalau kita menggunakan yang vektor. Kalau vektor kadang-kadang dia akan perlu waktu lama. Kenapa? Karena dia proses vektorisasi itu jauh lebih memerlukan RAM, space-nya, terus dari memori komputer, sehingga kadang-kadang hang. Tapi kalau ya kita menggunakan model builder karena dia prosesnya ya menggunakan raster, maka lebih cepat dan lebih singkat ya. Dia lebih hemat memori sehingga lebih cepat terbang ya. Saya kira begitu. Kalau dibandingkan kalau dengan Anda menggunakan kartografis yang menggunakan vektor seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya, proses overlay saja itu sangat memerlukan waktu karena harus disimpan ya kan ya. Oke, saya kira itu ya yang jadi yang saya jelaskan, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat semua. Dan jangan selalu malas belajar. Saya harapkan pun melatih, jangan cepat menyerah terhadap kendala ya. Selalu kondisikan bagaimana exercise ini penting, dan selalu dihubungkan dengan basic theory. Kalau kita tahu hafal fungsinya tapi nggak tahu memanfaatkannya, ya percuma ya. Baik, saya kira demikian. Sukses selalu, sehat dan bahagia. Ilmu pengetahuan untuk